Malam Betapel 220 volt. Wow, ini nama IG-nya keren banget ya. Nicholas, kemudian lalu ya, oh ada 120 volt Hyper Beta. Oke. Neisa, Bro Antonius, halo Emma Yang. Emma Yong, yes. Oke. Ya, sehat selalu. Thank you, brother. Abraham, klik OK. Beta Gen, Yohanes, Stephen Carwelo, Nicholas Setiawan, Sis Ida. Ini sambil menantikan ya. Halo Sis Elizabeth, Benyu 98. Oke. Ada lagi, sebentar. Saya sambil menantikan tanya mentor hadir ya. Halo Fiska, Sang Idris, Aris, Nikade, Gosali, Yosep, hai Mrs. Fitri, Hendra, malam semuanya. Yes, malam Pak. Oke, Sang Idris. Oke. Thank you ya buat semuanya yang sudah join. Ini udah 22 orang. Halo Dena, ya. Thank you sudah join di sini juga. Malam ini Kotomi akan sharing di Tanya Mentor. Jadi banyak sekali request. Mereka ingin bertanya langsung. Nanti teman-teman bisa ketik ya di bagian pertanyaan ya. Jadi Anda cari di bagian kanan bawah ada tombol yang berbentuk tanda tanya. Anda bisa klik. Silakan bertanya apa aja. Jadi Anda bertanya, Kotomi menjawab. Jadi malam ini saya bersama Tanya Mentor akan hadir memberikan sharing wawasan dari pengalaman perjalanan hidup saya untuk berbagi kebaikan buat teman-teman semua. Ya, banyak juga yang sudah join. Halo Thomas, Eriadi, Brother, Joy Kitchen. Ini apakah dari Tanya Mentornya sudah siap? Halo Brother Joanda Lovalin. Halo Bro Novandro. Ya, thank you ya semuanya sudah join ya. Joy Kitchen, kemudian Yeni, Paudis Beta. Saya sambil menunggu Tanya Mentor ya, sebentar ya teman-teman. Beta Collection, Cupang Stabilo, Evo Beta Shop, klik OK. Hai Si Cinsang, Rada RD Dar. Ya, oke. Halo malam Quantum Mitra, George, Beta Fitness, Vinces, oke. Ya, Bro Eriadi, Bro Rahmat, apakah dari tim Tanya Mentor sudah siap? Kalau sudah siap, Kotomi langsung. Ini soalnya saya belum lihat nih dari tim Tanya Mentornya. Oke, kalau memang belum ada Tanya Mentornya, mungkin Bro Eriadi atau siapa yang mau masuk duluan juga boleh. Atau langsung aja Kotomi membuka kesempatan kepada teman-teman semua, sister brothers. Buat Anda yang ingin bertanya, welcome untuk mengklik tombol tanda tanya yang ada di kanan bawah. Nanti tuliskan pertanyaan Anda, Kotomi akan menjawab ya. Oke, dari Thomas Eriadi info katanya belum masuk. Baik. Oke, segera saya mulai tanpa mengurangi waktu Anda. Kayaknya ada beberapa teman-teman sudah tidak sabar memberikan pertanyaan ya. Kotomi akan menjawab sesuai dengan kapasitas saya. Halo Cupang Ai, halo juga ada Bro Alex, mendoakan Bro Alex lekas sembuh. Halo Ko Akwang, Tuhan memberkati ya, sembuh kembali sudah ya. Oke, Samuel dan semuanya. Halo Sis Chris yang ada di Singapura. Kemudian tadi ada Cupang Ai, saya lihat udah banyak banget ya. Rizky, halo. Ya, oke, Loren, DNS Ramadan mungkin ya ini namanya ya. Oke, silakan. Mungkin saya cek ya di kolom pertanyaan. Suryanto, halo. Silakan teman-teman. Ini mumpung belum terlalu trafficnya tinggi, Anda mau ketik apa saya masih bisa menjawabnya dengan cepat. Anthony, VTR Beta, halo Om Tommy. Yes. Nah, sambil menantikan tim Tanya Mentor hadir. Halo Red Point Beta.
Saya masih di luar Kotomi. Oke, nggak apa-apa, Bro Thomas. Ya, Indra Kurniawan. Teman-teman, buat Anda yang ingin bertanya, Kotomi memberikan kesempatan untuk bisa berinteraksi. Halo Bro Rian, mungkin ada yang mau ditanyakan? Welcome, silakan diketik di tombol kanan bawah tanda tanya, dan di situ Anda bisa bertanya apa aja. Kotomi akan menjawab sesuai dengan kapasitas kemampuan saya. Halo sis Anastasia. Iya, sambil nyimak sambil makan kata Bro Alek. Iya, oke. Di bawah santai aja. Tanya apapun kok. Iya boleh, Stephen. Asal jangan tanya jodoh ya. Oke, Ellen Felicia, Beta Rahasia, Strong Beta Jakarta, malam. Erika, malam semuanya. Oke, ini sudah masuk pertanyaan ya. Pertanyaan pertama, Beta Purse. Oke, saya akan... Oke. Dari Thomas Heriadi, kondisi second wave, mindset apa yang dibutuhkan saat ini Kotomi? Oke, saya menjawab langsung ya. Kalau di pandemi corona kemarin, mindset yang harus kita miliki, kan kita sudah banyak belajar dari orang-orang, banyak belajar dari para coach, dari para mentor ya. Maka pada waktu tahun kemarin ketika kondisi corona pertama kali, Kotomi waktu itu men-sharingkan tentang 5R, bagaimana kita harus memiliki survival mindset yang terdiri dari 5R. Ada yang namanya reborn, ya, restructure, kemudian tentunya selalu ada namanya release, ya, melepaskan keegoan, dan masih ya ada beberapa lagi. Nah, kalau ditanya kondisi kali ini yang kedua kali, terjadi kedua kali, maka sebenarnya sudah bukan survival mindset lagi. Tapi dari pengalaman kejadian kemarin, sebenarnya kita sudah harus well prepare. Bahkan kita harus lebih siap lagi kalau terjadi kemungkinan yang lebih buruk. Sebenarnya sekarang ini kita itu menghadapi satu situasi yang kita jauh lebih siap. Kita sudah tahu apa yang terjadi. Andai kata ini pendek maupun panjang, kita udah siap. Mungkin bukan cuma tentang mindsetnya aja, tapi kita harus be ready, ya, be ready. Thank you. Ada lain Arista, ada Sisida, ada Book Club. Jadi every day kita itu harus be ready. Apapun yang terjadi, kita tidak bisa mengendalikan cuaca, kita tidak bisa mengendalikan matahari teriknya, kita tidak bisa mengendalikan kapan turun hujan. Tapi ingat selalu, kita bisa membawa payung. Dengan kita membawa payung, kalau panas, kita bisa berteduh. Kalau misalnya kehujanan, kita nggak sampai kebasahan karena kita punya payung. Nah, sebenarnya definisi membawa payung itu adalah kita itu sebenarnya punya satu tabungan backup. Andai kata kita terkurung di dalam rumah, tidak bisa apa-apa, maka setidaknya untuk survive, kita itu masih punya tabungan untuk kita makan. Sambil kita itu tetap aktif. Lakukan apa yang perlu Anda lakukan yang bisa menghasilkan income sehingga Anda itu bisa selamat. Jadi kalau di tahun kemarin itu survival mindset, kalau sekarang menurut saya adalah mungkin mindsetnya itu harus kita itu sudah well prepared, ya, well prepared. Jadi bukan cuma mindsetnya, tapi actionnya. Jadi kalau mindset itu sudah benar, survival mindset. Kalau udah menghadapi masalah, maka udah hilangin semua ego, yang penting survive. Tapi sekarang itu sudah harus ready. Jadi sudah harus siap action apapun yang terjadi. Mau itu coronanya panjang, mau itu coronanya pendek, kita itu tetap aktif. Jadi bukan berarti kita terkurung di rumah, kita tidak aktif. Jadi yes, saya menjawab dengan simple, aktif mindset. Jadi mau seperti apa keadaan di luar, kita harus tetap aktif. Ya, karena kita sudah tahu gitu loh dengan apa yang kita pelajari. Oke, saya masuk ke yang kedua. Dari Anton Mitra. Oke, thank you Ko Anton. Ini padahal salah satu mentor saya ya. Silakan buat sister brothers yang ingin bertanya, Anda bisa ketikkan pertanyaan di bagian bawah, ada tombol tanda tanya, Anda klik di situ, Anda bisa tanya, nanti Kotomi tampilkan. Dan oke. Oh iya, thank you Abraham Lim. Ya benar, thank you ya, udah join. Oke, si Susana dari Medan. Ya, ini saya menjawab pertanyaan dari Ko Anton Mitra. Ya,
Koko Tommy, ikan cupang aku mohon diledang dong, kasihan dimakan kura-kura. Ini bukan pertanyaan. Ikan cupang aku mohon dilelang dong. Oh, kasihan dimakan. Oke, Ko Anton, nanti di apa? Nanti Ko Stefanus akan ke tempat Ko Anton di packing ya. Nanti besok saya akan spesial lelangkan buat Ko Anton. Ini salah satu mentor saya loh padahal. Thank you Ko Anton. Saya tahu Ko Anton pengen donasi buat kebaikan ya. Saya lanjut, izin. Lanjut. Apriansyah Lampung ya ini kayaknya mungkin ya. Usaha apa yang cocok untuk seseorang yang bermodalkan minim untuk tetap berkebutuhan di masa seperti ini kok? Kalau sudah tahu modalnya minim, maka harus diselaraskan dengan usahanya maksimal. Ya, jadi kalau udah tahu modalnya itu minim, ya modal kita minim, maka usahanya harus maksimal. Jadi kalau misalnya ditanya, Koko, iya tahu, tapi usahanya apa? Mau itu jadi tukang kebun, mau itu jadi supir, mau itu harus ngelamar kerja serabutan, lakukan saja dulu. Yang penting kamu bisa survive. Hilangkan gengsi. Kita ini hidup bukan karena gengsi, kita hidup karena makan nasi. Jadi kalau sudah sadar modalnya itu minim, ya udah maksimalkan usaha kamu. Koko, saya sudah coba lamar, sudah coba di mana-mana lamar kerja, nggak ada yang mau terima saya. Maka terimalah dirimu sendiri. Loh, maksudnya gimana kok? Kan orang lain udah nolak saya. Kok saya suruh terima diri saya sendiri gimana? Artinya Tuhan ingin kamu jadi pengusaha. Tuhan ingin kamu jadi pengusaha. Thank you Big Tani, thank you buat Koloren, dan thank you Sis Susan, dan masih banyak teman-teman yang sudah join. Saya nggak bisa menyapa ya karena sudah masuk ke sesi pertanyaan. Silakan kalau mau nanya bisa diketik di kolom question. Chatnya cepet banget ini soalnya ya. Jadi kalau memang orang lain menolakmu, maka pastikanlah kamu menerima dirimu. Kalau orang lain tidak mau kamu kerja sama dia, berarti Tuhan mau kasih kamu jadi pengusaha. Nah, bersyukur selalu melihat satu sisi positif dari apapun yang terjadi. Ditolak orang kerjaan, ditolak sama pacar, ditolak sama tempat kerja, di PHK dan sebagainya. Bukan akhir dari segalanya. Karena bisa jadi kamu dipersiapkan untuk menjadi pengusaha. Bisa jadi kamu itu punya seseorang yang mencintai kamu di depan. Jadi kamu tidak harus stuck di satu tempat ini. Tidak harus stuck dengan satu orang, tapi kamu bisa meneruskan langkahmu. Yang paling penting adalah kamu belajar menerima dirimu. Kalau orang lain menolak usahamu, kamu terima usahamu. Loh, maksudnya gimana kok Tommy? Saya harus mulai dari mana? Kalau udah ngelamar kerja di mana-mana nggak ada yang terima, belajar dari konten-konten yang bermanfaat. Belajar dari Tanya Mentor tiap malam. Thank you Bro Gin Suhadi, salah satu kontraktor yang terkenal di Semarang. Belajar dari apapun yang bisa bermodalkan. Kalau tadi modalnya minim, uangnya minim, berarti usahanya maksimal. Berarti kita coba lakukan belajar dari konten-konten seperti media sosial IG Tanya Mentor ini. Tanya sama mentor-mentor yang bagus. Kita tanya apakah mereka punya peluang kerja, apakah ada yang bisa kita pelajari dari skill. Jadi perkuat skill kamu di masa pandemi ini. PPKM darurat nangis darah Om Tom, kan nggak keluar darahnya air matanya ya. Oke, tenang aja. Sedih sejenak itu nggak apa-apa, stres sejenak nggak apa-apa, tapi bukan berarti kita berhenti. Oke, kamu hanya gagal kalau kamu tuh berhenti. Selama kamu tidak berhenti, maka kamu tuh tidak gagal. Yang ada memang sukses atau belajar. Saat ini mungkin sebagian orang sukses karena pandemi ini juga banyak yang sukses. Tapi juga banyak orang yang bukan gagal, tapi kamu lagi belajar. Buka wawasan, terima keadaan yang ada, belajar dari apapun yang terjadi, dan coba bantu orang lain juga. Karena bisa jadi kamu membantu orang lain, kamu akan keluar dari kesulitan kamu melalui pintu mereka. Pintu rezeki mereka mungkin saat ini sedang terbuka. Yang jual hand sanitizer, yang jual masker, yang jual produk-produk kesehatan lagi laku. Coba kita yang kehilangan usaha, bantu mereka. Siapa tahu ya, dengan membantu mereka ini, kita akan keluar dari kesulitan kita, sehingga mungkin pintu rezeki kita saat ini sedang tertutup. Tapi bisa jadi pintu rezeki orang lain sedang terbuka. Maka
bantu orang lain akan membuka kembali pintu rezeki kita. Siapa tahu kita bisa keluar dari kesulitan kita melalui pintu mereka. Ya, oke. Jadi sudah menjawab ya, Apriansyah. Kalau udah tahu modalnya minim, maksimalkan usaha kamu. Kalau udah tahu ditolak orang, maka terimalah dirimu dengan bekerja untuk diri sendiri, belajar dari konten-konten positif, memulai dengan skill, belajar mungkin mulai dari bermusik, main piano, ngajari orang main piano, bahkan sampai saya lihat ada beberapa orang mereka fitness dan taruh di konten Instagram, taruh di sosial media, akhirnya dia dapat endorsan. Ya, bisa jadi kan wajahnya Apriansyah mukanya menarik. Jadi ketika kamu mencoba memulai sesuatu yang baru, orang lain kasih kamu kesempatan. Ya, belum tertutup pintu rezekimu. Yang penting kamu tidak berhenti mencoba. Oke, lanjut. Dari Alex Wijaya. Kok gimana cara mengatasi pikiran negatif di saat pandemi? Dan bagaimana cara mengatasinya? Pikiran negatif itu bagus loh. Kalau nggak ada pikiran negatif, kita nggak pernah tahu yang namanya positif seperti apa. Jadi, pikiran negatif kalau datang, izinkan saja, nggak apa-apa. Tapi paling penting, jawabannya apa? Jawaban apa dari pikiran negatif ini? Orang yang bisa berpikiran negatif itu, dia itu kreatif. Tinggal kamu ubah, brother. Ya, supaya kita mau keluar nih ya. Wah, di luar itu pasti ada penjahat. Di luar itu pasti ada kecelakaan. Maka pikiran-pikiran negatif ini kan membuat kita lebih waspada. Jadi bagus banget ya, Bro Alex. Dengan punya kemampuan pikiran negatif, kalau dimanfaatkan dengan baik, akan menjadi pikiran yang kreatif. Pikiran yang kreatif. Jadi kamu tahu apa yang harus saya lakukan. Dan yang paling serunya nih Bro Alex, kalau orang-orang lagi pada pikiran negatif semua, kamu tahu apa yang mereka rasakan, berarti kamu tahu peluangnya. Oh iya, halo Sis Yovita, halo Bro Aceng. Kalau tahu ada orang yang berpikiran negatif, banyak gitu ya, berarti kamu tahu di tengah-tengah ini sekarang lagi ada masanya. Masa-masa yang berpikiran negatif semua. Kira-kira kesulitan mereka apa sih? Apa yang membuat mereka punya pikiran negatif? Halo Nurul, nanti ketika ya pertanyaan Nurul bagus, tapi ketiknya di itu tuh Nurul, jangan di chat karena ketutupan ya. Nurul dan teman-teman yang ingin tanya, ketiknya di kolom bawah ada gambar tanda tanya, ketik di situ. Nanti akan muncul, jadi Kotomi bisa baca. Kalau di chat ketimpa-timpa Nurul. Pertanyaan kamu bagus loh, ya diketik di bawah. Oke, aku lanjutin jawab ke Alex. Jadi berpikiran negatif itu tidak salah, berpikiran negatif itu bagus. Pokoknya, coba lihat sisi bagusnya dari setiap kejadian yang buruk terjadi. Coba dilihat apakah masih ada yang baiknya. Nah, berpikiran negatif itu tidak salah, membuat kamu jadi waspada, membuat kamu jadi kreatif. Jadi kalau misalnya sekarang banyak orang yang berpikiran negatif, di mana ada jumlah persoalan yang membesar, berarti di situ ada peluang. Nah, Bro Alex bisa menjawab dengan jawaban dari Bro Alex atas peluang yang dikasih Tuhan. Contoh, orang berpikiran negatif, wah nggak boleh keluar, virusnya menyebar lebih parah. Nah berarti Bro Alex tahu, oh iya semuanya lagi pikiran jelek, mati, sakit, virus dan sebagainya. Nah Bro Alex pikiran kreatifnya adalah bagaimana vitamin C, vitamin D, vitamin E-nya Bro Alex bisa sampai ke rumah mereka, sehingga mereka tidak perlu keluar dari rumah. Dan dengan negatif thinking mereka keluar rumah itu bisa celaka, Bro Alex malah menyamperi mereka. Obatnya Bro Alex, vitamin, suplemennya Bro Alex bisa sampai di tempat mereka. Semoga menjawab ya Bro Alex ya. Oke, Kotomi lanjut. Nah ini Novit, tim tanya mentornya mana ya? Saya lagi tunggu nih tim tanya mentor. Tanya mentor. Oke, belum ada ya tim tanya mentor ini ya. Saya lanjut dulu menjawab pertanyaan berikutnya. Oke, dari Susan Medan ya. MCI produknya ini MLM yang bagus. Kok time management versi Koko dibuat semua supaya Kok time management versi Koko di saat semua sepertinya jadi prioritas ya? Gini. Bicara prioritas ya, menarik Susan. Jadi gini, jangan menjadikan seseorang itu prioritas ketika kamu ternyata bagi dia hanyalah pilihan.
Ya, ini deep banget loh. Jangan menjadikan seseorang itu prioritas kalau ternyata kamu bagi dia adalah pilihan. Nah, ini kalau definisi di dunia, mungkin di dunia jodoh dan sebagainya ya. Tapi sebenarnya ini bisa diterapkan pada pekerjaan kita. Buat apa kamu mendahulukan ini menjadi pilihan, diutamakan menjadi prioritas, kalau ternyata kamu tuh nggak mendapatkan manfaat dengan memprioritaskan urusan ini. Jadi sekarang misalnya si Susan bangun tidur pagi hari. Sebenarnya bangun tidur pagi hari itu kamu tuh kalau tiba-tiba mau baru berpikir mau kerja apa itu udah terlambat. Yang ada sebenarnya dari pengalaman, malam sebelum tidur, apapun yang akan dikerjakan esok hari itu dituliskan dulu si Susan. Dituliskan dulu 10 ya, jangan lebih, percuma. Banyak kan nggak dikerjain. 10 yang merupakan agenda yang paling penting dituliskan. Nah, ketika tulis, ketika sudah ditulis nih 10, kamu mulai mencari yang pertama yang kalau nggak dikerjakan itu paling fatal. Nah, itu taruh sebagai prioritas nomor 1. Kadang-kadang bingung, kalau disuruh kayak gitu bingung milihnya. Aduh, semuanya penting, semuanya penting. Oke, baik, kalau gitu kita putar, kita balik ya. Cari pekerjaan yang paling mudah, yang paling remeh, yang kalau kamu nggak kerjain nggak apa-apa. Istilahnya masih boleh besok deh, boleh ditunda gitu. Dari 10 itu pilih yang paling kamu nggak mau. Paling nggak masalah, paling receh kalau nggak dikerjain juga nggak apa-apa. Nah, dari situ pelan-pelan diurut ke atas sampai ke ujung yang nomor 1-nya, di mana kerjaan itu nggak bisa kalau nggak dikerjain. Kira-kira demikian ya si Susan. Jadi kamu bisa tahu gitu loh skala prioritas. Nah, sehingga besok paginya pas bangun, kamu udah siap, kamu udah well prepare. Kalau memang apa yang menjadi agenda utama sampai kepada agenda yang paling receh tadi. Ya kan? Nah, bicara tentang prioritas juga sama. Kita janji ketemu klien banyak, apalagi MLM ya. Banyak sekali klien yang harus ketemu kan. Setuju? Oke. Nah, semuanya penting karena kita pengen jualan produk. Tapi kita sekali lagi, semua klien ini kita bisa kan malam hari kita mengukur yang mana kemungkinan goal yang lebih cepat goalnya bisa tercapai yang mana. Nah, ini yang kita prioritasin. Kalau yang sekedar ibaratnya sharing-sharing awal-awal, produknya baru mau diperkenalkan, tahu produknya bagus. Tapi kalau produk bagus, nggak butuh kamu yang jelasin. Yang kamu butuhkan adalah tim. Timnya kamu aja yang maju, jelasin. Makanya kalau orang bilang kalau kerja di awal, itu kerja sendirian. Tapi kalau sudah kerjanya maju, seperti Ko Anton, Mitra, dan yang teman-teman yang sudah maju ini semua, itu harus membangun teamwork. Jadi yang maju tim. Nah, kita ini memilih mana yang paling penting yang harus dikerjakan, tidak bisa kalau bukan kita. Ya? Oke, saya lanjut ya si Susan. Oke, sebentar. Oke, tim tanya dibantu ya, saya dibantu sama si Snovi akan banyak, dan teman-teman welcome, Anda bisa join, follow Instagramnya @tanya_mentor untuk bisa tiap malam mendapatkan pencerahan, solusi, dan banyak sekali mentor-mentor humble yang hadir berbagi kebaikan buat Anda semua. Halo Sis Novitri. Halo, Ko Tommy. Iya, oke, akhirnya kita satu frame ya. Iya, Oke, betul. ini kebaca nggak ya semua question-questionnya? Ini kebetulan aku baru masuk, jadi yang question-questionnya ini yang baru masuk aja ya, baru kebacanya ya. Oke, nggak apa-apa. Berarti sekarang saya akan menjawab yang Indra Kurniawan ya. Silakan Sis Novitri mungkin bisa dibacakan. Oh, oke. Ini pertanyaan dari Bro Indra Kurniawan 25. Beliau tanya, kok apakah bisa mengubah Red Ocean menjadi Blue Ocean di situasi saat ini dan bagaimana caranya? Thank you, kok. Oke, teman-teman, sebelum saya menjawab pertanyaan dari Indra, welcome ya. Anda bisa klik di atas, ada Tommy Wong Official, ada Tanya Mentor. Jadi, kalau mau mengubah Red Ocean menjadi Blue Ocean, salah satunya adalah kita beradaptasi, belajar dari banyak orang juga, dari pengalaman mereka. Kalau kita belajar di sekolah, kita belajar teori. Tapi kalau mau sukses, kamu harus belajar dari sekolah kehidupan.
Nah, sekolah kehidupan itu salah satunya ditanya mentor. Kamu akan ketemu dengan banyak orang-orang yang bagus, salah satunya si Fitri, dan juga masih banyak coach, banyak mentor, banyak narasumber yang hadir yang akan berbagi kebaikan buat Anda semua. Oke, ada inputan katanya suara si Fitri kecil. Oke, nanti dibesarin ya. Nah, Oh, oke, oke. teman-teman welcome untuk follow Instagramnya Tanya Mentor yang ada di atas. Jadi nanti kalau ditanya mentor itu nggak cuma Kotomi yang sharing. Banyak sekali ya, dari Pak Anton Tax Travel sampai yang lain. Oke, thank you ada Mams Beta, thank you udah join. Nah sekarang, kok apakah bisa mengubah Red Ocean menjadi Blue Ocean di saat ini? Bagaimana caranya? Pertanyaan saya kembalikan kepada Indra. Untuk apa kamu mengubah Red Ocean menjadi Blue Ocean? Sedangkan Tuhan aja tidak mengubah Laut Merah. Tuhan aja tidak pernah mengubah Laut Merah. Kalau sudah memang tahu ada Red Ocean dan Blue Ocean, yang perlu adalah kita tahu bagaimana mencari rezeki di Red Ocean dan mencari rezeki di Blue Ocean. Bukan mengubah Red Ocean menjadi Blue Ocean. Itu akan setengah mati, Indra. Kamu akan kehabisan energi. Kita tidak bisa mengubah keadaan luar. Kita tidak bisa mengubah keadaan di luar kita, di luar kemampuan kita. Tapi kita bisa mengubah diri kita bisa belajar dari luar untuk beradaptasi menghadapi situasi luar yang ada. Jadi kalau misalnya kita itu harus cemplung ke Blue Ocean, ya kita siap. Dan kalau memang kita harus menghadapi Red Ocean pun, kita juga siap. Nah, definisi ini sebenarnya adalah gini. Mau ada pandemi, nggak ada pandemi, kita itu selalu siap untuk menghadapi keadaan yang ada. Jawabannya mungkin adalah be ready. Jadi nggak pernah stop belajar. Almarhum Steve Jobs pernah katakan bahwa stay foolish, stay hunger. Tetap kita itu sepertinya bodoh karena kita merasa bahwa diri kita bukan bodoh tapi kosong dan kita itu mau diisi untuk belajar. Jadilah air. Kalau ini di sini ada ocean ya, Red Ocean and Blue Ocean. Jawaban Kotomi adalah be the water. Be the water. Jadilah airnya. Jadi nggak masalah. Mau masuk ke Red Ocean, mau masuk ke Blue Ocean, kalau kamu itu adalah air, kamu udah siap. Kamu harus asin, kamu bisa. Kamu harus tawar, kamu bisa. Artinya kondisi sekarang ini nggak ada pilihan, Indra. Kita belum tahu nih, apa yang bisa membuat kita menghadapi corona ini dengan lancar. Bahkan ada teman-teman kemarin, setahun kemarin, bisnisnya bagus, grow. Tapi kali ini yang kedua, mereka pun mengalami tekanan yang tidak main-main. Kaget, mereka shock. Oke. Apakah kita mau mengubah keadaan di luar? Pasti kita sedih dong. Kita bilang, Tuhan, kenapa nggak diubah lagi? Tuhan, kembalikan dong sebelum pandemi corona. Ya kan? Saya senang dengan keadaan sebelum pandemi corona. The honeymoon is over. Bulan madunya sudah berakhir, teman-teman. Masa pacarannya sudah berakhir. Yang perlu adalah bersama-sama bergandengan tangan berjalan ke depan. Semuanya itu juga sweet di awal. Semua juga manis di awal, teman-teman. Waktu kemarin masih zaman-zamannya offline, banyak teman-teman yang bisnis, profesinya enak-enakan, itu seperti kayak honeymoon kan. Halo Sis Rama dan teman-teman ya. Halo Sis Teresia. Itu kan membuat kita terlena. Kita berpikiran bahwa seakan-akan honeymoon itu akan berjalan terus. Padahal bukan. Ya, ada dikatakan gini. Kalau ini bicara dunia kehidupan ya teman-teman ya. Dalam sebuah hubungan, janganlah kamu berpikir romantisme itu adanya di kota Paris. Tapi jadikanlah romantismemu itu seperti kota Paris. Setiap hari. Maksudnya bagaimana, Kotomi? Jangan berpikir bahwa kamu itu baru mau usaha kalau keadaan itu lancar semuanya. Kalau keadaan itu bisa kembali ke zaman offline. Seakan-akan kamu di rumah diam stuck, kamu menunggu sampai Tuhan itu mengembalikan lagi. Dunia ini dilepasin dari corona, kamu merasa bahwa ya udah saya tunggu aja masa-masa itu datang kembali lagi. Nggak ada. The honeymoon is over. Selesai sudah ceritanya, teman-teman. Yang perlu adalah bagaimana kamu stuck di dalam rumah, terkunci keadaan, kamu tidak kecewa, kamu tidak marah sama Tuhan,
kamu tidak berprasangka buruk pada Tuhan, tapi kamu bersyukur dari apa yang terjadi. Saya lihat sisi positifnya, saya tidak keluar rumah, saya masih punya nafas. Saya tidak harus ngantri di bangsal rumah sakit. Saya tidak harus keluar uang. Sekarang uang saya masih utuh. Berarti memang berkurang karena saya buat bertahan hidup. Tapi saya masih bersyukur. Masih saya lihat keadaan di luar lebih susah dari saya. Saya coba pikir yang keadaan di luar susah, saya bisa ciptakan jawaban apa. Nah, ketika saya bisa menciptakan jawaban, berarti saya menciptakan peluang. Halo Bro Daniel Tan, sehat selalu, diberkati Tuhan ya. Ini salah satu mentor humble juga. Kalau kita bisa menjawab kesusahan orang lain, menjawab persoalan orang lain, niscaya teman-teman, di mana ada kesusahan, kesulitan, di situ ada tersedia peluang. Dan ketika peluang itu kamu bisa jawab, kamu bisa berpikir dengan jernih jawabannya, kamu akan ketemu jalan. Dan ketika kamu ketemu jalan, kamu bisa menghasilkan produk yang menjawab kebutuhan market, maka niscaya kamu akan lepas dari kesulitan. Thank you, ya. Bagus banget pertanyaannya Indra, ya. Oke. Lanjut, Sis Fitri, lanjut. Oke, lanjut. Ini pertanyaan dari Eira Dika. Halo Kotomi, mau tanya, bagaimana menghadapi leader yang berkarakteristik bos? Apa yang salah dengan dia berkarakteristik bos? Nggak ada yang salah kan? Ya, kalau tahu sudah leadernya berkarakteristik bos, berarti kamu boskanlah dirimu. Yang ada kebanyakan orang gini, ketika dia merasa bahwa leader saya ini sikapnya seperti bos, sebenarnya tekanan leader itu hanya terjadi pada saat jam kerja. Emangnya tekanannya terjadi pada saat jam tidur? Emangnya tekanan bos itu terjadi pada saat kamu mandi? Kebanyakan orang menjadikan tekanan itu sebagai bayangan. Seumur hidup. Seakan-akan saya ini pegawai rendahan. Saya ini nggak layak. Kamu adalah bos bagi dirimu sendiri. Kenapa kamu membiarkan orang lain menginjak kamu? Nggak ada yang salah kok kalau Tuhan menetapkan dia bos. Nggak ada yang salah kalau Tuhan menetapkan dia adalah presiden. Kita itu mematuhi peraturan pemerintah, presiden, artinya kita menjadikan mereka bos. Bahkan Tuhan pun minta kita untuk menuruti permintaan bos kita. Tapi sebenarnya si Novitri dan teman-teman semua, bos itu tidak memberi tekanan, tapi tekanan dihasilkan dari kita yang merasa diri kita rendahan. Tekanan itu muncul bukan dari orang lain. Banyak orang lain di luar sana yang ingin tekan kamu, tapi kamu tidak izinkan. Masalahnya adalah ketika kamu sudah mendapatkan uang, kamu menilai dirimu dengan uang itu dan membiarkan dirimu ditekan orang atas nama uang. Kan tadi Kotomi udah bilang, jangan pernah mengizinkan seseorang menjadi prioritas jikalau kamu bagi dia adalah pilihan. Buat apa kamu memprioritaskan seseorang seakan-akan dia adalah jodohku, dia adalah sumber hidupku, dia adalah segala-galanya bagiku, aku berkorban buat dia, buat apa? Emangnya cinta itu bahagia atau berkorban? Ya, aku berkorban bagi dia. Nah, itu pun diterapkan dalam pekerjaan. Saya udah kerjakan semuanya untuk bos saya. Saya udah senangkan hati bos saya sudah lakukan apapun yang dia mau. Ternyata bos saya tidak menghargai, yang ada malah dia menginjak-injak saya, neken saya setengah mati, orang tua saya menghina saya sudah pagi, siang, malam kerja setengah mati, tetap aja saya itu ditekan. Tidak ada apresiasi, pasangan saya tidak menghargai saya diperlakukan seperti pembantu rumah tangga dan sebagainya. Yang memperlakukan kamu sebagai pembantu rumah tangga itu dia atau dirimu yang menjudge. Sekali lagi, cinta itu bahagia. Kalau cinta memang bahagia, kenapa kamu bilang bahwa saya berkorban untuk dia? Kalau saya berkorban demi dia, itu cinta. Itu bukan cinta, teman-teman. Coba disadarin lagi. Tidak mungkin kamu bisa mengatakan kamu itu mencintai seseorang jikalau kamu belum mencintai dirimu. Jadikan kalimat ini sebagai panduan bahwa kalau dalam pekerjaan, bagaimana kamu menghadapi karakteristik bos tidak salah.
Di dalam rumah tangga pun ada yang seperti bos. Bahkan orang tua kita pun kadang-kadang seperti bos. Kita kerja pagi siang malam, udah pulang capek, nggak mau tahu, masih dimaki juga. Ya, jadi kayak kita menjadikan bos itu seakan-akan negatif. Nggak masalah, nggak masalah. Oke lah, kamu seperti bos. Tetapi aku adalah bos bagi diriku sendiri. Aku tidak akan menginjak-injak harga diriku. Yes, benar, Sis Rama. Love yourself first. Cintai dirimu. Perlakuan dirimu sebagai bos. Pada saat kamu tidur, pada saat kamu lagi mandi, pada saat kamu lagi olahraga, kan tidak ada bos di atas dirimu. Kenapa kamu harus membiarkan seakan-akan mau olahraga, ntar saya dimarahin bos lah, mau mandi, mikirin bos, mau makan, mikirin bos. Emangnya bos itu pacarmu? Ya, jadi sadar ya teman-teman ya, tidak pernah ada tekanan. Ya, thank you ya, Eradika. Tidak pernah ada orang yang bisa menekan kita kecuali diri kita sendiri. Apapun yang dikatakan orang, jangan pernah diperhitungkan apalagi dimasukin dalam hati. Jadikan satu pedoman. Jangan membiarkan pujian itu masuk ke kepalamu. Didengar boleh, tapi jangan masuk ke kepalamu. Itu akan membuat kamu sombong. Tapi sebaliknya, jangan pernah izinkan makian, caci maki, hinaan itu masuk ke hatimu. Karena itu akan merusak dirimu. Dipuji tak terbang, dihina tak tumbang. Dipuji jangan sampai kamu terbang, tapi dihina jangan sampai kamu tumbang. Jangan pernah mengizinkan pujian itu masuk di kepala, jangan pula mengizinkan caci maki itu masuk di hati. Maka niscaya kamu akan menjadi bos bagi dirimu sendiri. Cintai dirimu dulu, baru mencintai orang lain. Jangan sampai kamu mencintai orang lain, sampai kamu lupa mencintai dirimu sendiri. Oke, kita lanjut. Tuh, kok malah si Fitri yang ngasih jempol? Oke. Oke, kita lanjut ya. Oke, ini Aceng Sitompul ya. Ya, Ya, ini dari pertanyaan dari Aceng Sitompul. Dia tanya, kok gimana cara membuat sistem supaya autopilot? Saya susah percaya orang. Nah, masalah kepercayaan. Saya susah percaya orang, maka saya percaya sama Tuhan. Itu dulu. Saya susah percaya sama orang. Oke, kalau kamu susah percaya sama orang, kamu bikin orang percaya sama kamu. Itu langkah kedua. Saya percaya sama Tuhan, bikin orang percaya sama kamu. Tidak harus kamu yang bikin autopilot. Orang lain yang akan buat kamu. Artinya apa? Kamu tidak bisa mengerjakan bagian ini, nggak perlu paksakan. Aceng, kamu tidak perlu memaksakan. Kamu nggak ngerti ilmunya autopilot, kamu nggak usah paksakan. Kamu belajar ditanya mentor, mungkin kamu nanti bisa belajar dari para coach-coach yang humble, yang berbagi tentang bagaimana mengautopilotkan bisnis. Tapi Potomi mau sadarkan satu hal. Jangan sampai kita itu belajar dari coach-coach yang sharingkan tentang autopilot dengan berpikiran bahwa kalau saya bayar sejumlah uang ini, saya belajar autopilot, maka bisnis saya bisa autopilot. No. Itu sama aja kayak kamu gini. Kamu membiarkan hubungan kamu berjalan otomatis sebagai hubungan yang sudah berjalan dengan sendiri kalau udah pacaran atau menikah. Nggak bakal bisa. Selama itu tidak ada soul-nya, tidak ada jiwanya, siapapun tidak akan mau. Begitu pula bisnis. Bisnis pun tidak mau kamu. Bisnis pun nggak bakal berjodoh sama kamu kalau belum apa-apa kamu sudah autopilotkan dia. Autopilot itu mungkin hanya bisa membantu kamu 30%. Bisnis itu tetap perlu soul-nya, tetap perlu jiwanya. Jadi, Kotomi berani mengcounter. Saya berani mengcounter. Kalau ada yang ngajarin bahwa semua bisnis bisa di-autopilotkan, saya punya salah satu mentor humble saya. Beliau adalah triliuner ya. Triliuner, bukan miliuner lagi. Sampai hari ini, di usia sudah mau 70, dia masih memegang semua bisnisnya. Dan bisnisnya itu sudah corporation. Bayangin, itu corporation tiap hari pun dia masih aktif. Artinya apa? Makin grow, artinya justru soul kita harus semakin ada. Jiwa kita ada. Mana ada, Sis Novitri, hubungan yang bisa didasarkan dengan autopilot. Autopilot itu gini loh, Aceng. Kamu tuh ya, ibarat, coba ya Aceng ya, kamu praktekin aja ke istrimu gitu ya, Aceng.
kamu tulis semua gitu loh. Agenda yang harus istrimu lakukan, yang menurut kamu istrimu sudah harus autopilot. Tahu gitu loh, apa aja yang kamu mau. Tapi kamu nggak pernah mengerti apa yang dimauin sama istrimu. Nggak ada 1 tahun cerai kamu. Ya, prosedurnya kamu buatin semua gitu. Terus suruh dia lakukan semua. Tanpa kamu tuh hadir di sisi dia. Statusnya benar, Aceng adalah suami daripada istri. Tapi Aceh nggak pernah hadir, ditinggal. Kan saya udah nikahin dia, saya udah bayar uang emas nikah, ya tuh si Novitri sampai ketawa tuh ya. Gila aja kalau ada suami kayak gitu ya, mentang-mentang udah pacaran, udah keluar uang, udah keluar semuanya, terus dibikin tulisannya gitu ya. Sebagai seorang istri, kamu harus tek 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 semuanya. Gila, bener kata Bro Rahmat. Lu ekspektasi lu melebihi kemampuan lu, bro. Lu nggak ada di sisi istri lu. Lu nggak pernah genggam tangan dia, lu nggak pernah bantu dia, nggak bantu nyuciin piringnya, nggak bantu ngertiin dia, tapi kamu minta semuanya sesuai prosedur. Sebagai seorang istri, kamu harus memantau. Ya, kamu harus mengerjakan ini, kamu harus didik anak, dan sebagainya. Terus kamu bilang, saya ini kan suami, autopilot, kan saya udah nikahin kamu, saya udah keluarin uang. Gundulmu itu gak ada orang yang mau nikah sama kamu, gak ada yang mau jadi istrimu, dijamin ya. Jadi artinya apa? Di dalam bisnis pun sama, gak ada setahun juga bangkrut kayak gitu. Tuh lihat, ramai banget tuh yang komen tuh, tinggal aja dah, tinggal aja dah, tinggal aja dah. Nah Ceng, sekarang kamu udah lihat ya, wanita zaman sekarang pun emansipasinya tinggi, seperti sis Peking Duck Lover, Kinkin, Novitri, dan masih banyak lagi. Mereka pun manusia, mereka bukan robot. Jadi jangan pernah memperlakukan orang lain autopilot. Bisnis, coba kau tanya sama Aceng, kenapa kamu pengennya autopilot? Kalau kau Tommy, saya nggak kepengen autopilot, jujur. Apa yang mau di autopilot kan? Tanya sama kau Anton. Bisnis kalau nggak ada cinta, nggak ada jodohnya, nggak bakal jalan itu bisnis. Jujur ya Aceng, wajar. Saya nggak marah sama kamu, saya justru berempati sama kamu, saya sayang sama kamu Aceng. Percayalah Aceng, bisnis tidak bakal bertumbuh kalau dengan belum apa-apa sudah autopilot. Ada yang nggak beres, brother. Ada yang nggak beres. Kalau semua sistem itu bisa berjalan dengan automatic, semua orang juga mau, bro. Bayangin, di automatic kan tiap hari cetak uang, siapa yang nggak mau? Semua juga mau. Tapi pom bensin aja yang tiap kali sudah ada orang yang datang beli, itu pun ternyata perlu pengecekan, perlu ekspansi, perlu meluaskan market, perlu evaluasi. Bagaimana kalau Anda kata semua mobil ternyata sudah nggak pakai bensin tapi pakai listrik? Mereka terus-menerus harus evaluasi. Mana bisa bro, autopilot yang seperti apa? Autopilot definisinya adalah merapikan sehingga tidak semerautan. Tapi bukan berarti autopilot berarti kamu itu bisa tidak kerja maksimal, tapi kamu berharap bisa dapat maksimal. Ya, oke. Thank you Aceng, pertanyaan kamu bagus, ya. Wajar banget semua orang sekarang pengen sukses instan, pengen untung instan. Tapi percaya sama saya, ini ada humble mentor Pak Anton Mitra. Anda boleh tanya, bisnis apa yang kalau ditinggalkan tidak ada jiwanya, tidak ada soul-nya, itu bisa berjalan dengan autopilot? Nggak ada. Nggak ada. Itu sama aja kayak Aceng ninggalin istri 5 tahun, terus autopilot. Auto, ya. Semuanya auto. Bahkan kebutuhan istrimu pun auto. Karena, sorry tuh, saya ini bicara lucu ya, ini konteksnya ya. Ibaratnya sampai memuaskan dia pun dia suruh pakai alat gitu ya. Itu kan gila tuh ya. Tuh, si Novitri udah ketawa tuh. Yang bener aja gitu. Kamu nggak pernah gandeng Aceng nonton bioskop, terus suruh dia nonton sendiri, bahkan sampai tidur pun sendiri, apapun sendiri, bye-bye. Bye-bye. Ya, kalau ibaratnya semi-auto, ya, thank you book club, bener. Jadi artinya gini, secara standar semua hal yang memang bisa didelegasikan, ini ada Bro Rahmat ya, beliau juga SDM-nya bagus sekali ilmunya, boleh konsultasi sama beliau. Jadi, kalau memang ada hal-hal yang memang bisa didelegasikan sama tim, tetap, oke, itu bisa. Ya, itu sama aja kayak autopilot. Aceng, nggak perlu beli sistem dulu. Kamu ngeluarin duit terlalu banyak. Tapi kalau misalnya
untuk keputusan-keputusan yang penting, oke? Untuk keputusan-keputusan yang penting, maka tetap harus soulnya Aceng hadir. Harus tetap Aceng yang turun tangan, baru bisa itu detail. Semua customer pengen diprioritasin sama kamu. Kalau memang semua itu bisa autopilot, sama sekali tidak butuh sentuhanmu, robot bisa mengerjakan lebih bagus dari kamu, Ceng. Ya? Oke, kita lanjut. Ayo lo, Ceng. Sis Novitri udah nggak mau lo. Katanya kalau dia auto-autoin dia nggak mau lo. Ya? Oke. Ya, silakan, Sis. Oke, next question ini ada dari Nurul Kurniati. Dia tanya, kok maaf gimana caranya biar usaha online kita laris, harus belajar marketing apa aja ya? Jadi harus belajar marketing apa aja nih supaya online bisnisnya laris. Oke, Nurul. Sebelum kamu panik, bingung dengan kamu harus belajar apa aja, pertanyaan core dasar kan sekarang gini, Nurul mau belajar untuk apa? Nurul bisnisnya apa? Fokus aja Nurul, nggak banyak kok, nggak banyak perintilannya. Kalau kamu ingin bisnisnya roti, belajar aja sama tukang roti. Ya, thank you Aceng. Kemudian ada thank you juga Bro David ya, bener SOP ya tadi tentang tadi. Nah, kalau kamu mau bisnis roti, ya belajarnya sama tukang roti. Kalau kamu mau bisnis kopi, belajarnya sama orang kopi. Jadi jangan sampai panik gitu loh. Kadang-kadang kan sekarang orang kayak semacam panik sih, Fitri. Ada yang dia kayak pengen, yang penting di mana ya saya bisa dapat uang banyak. Ada yang tiba-tiba nggak ngerti ikut forex, ikut trading, tapi nggak punya siap mental. Nanti kalau kalah marah-marah. Padahal itu kan semua perlu pembelajaran dulu. Nah, tetapkan dulu hatimu. Kamu mau kerjanya apa? Kamu mau bisnisnya apa? Kamu sukanya apa? Kamu cocoknya apa? Dengan satu kalimat sederhana, bisnis pasti rugi. Resikonya untung. Maka kamu akan buka hatimu lebih siap. Bisnis pasti rugi, resikonya untung. Tuh, si Fitri sampai, hah? Nggak salah kok ngajarin kayak gini ya. Kok nggak ngajarin asal ya? Coba kita balik ya. Bisnis pasti untung. Resikonya rugi. Kebanyakan orang pikirannya begitu. Bisnis itu pasti untung, resikonya paling rugi. Akhirnya dia tinggalkan. Dia udah profesional bagus di perusahaan, karena dia iri, karena dia kepengen, wajar ya manusia itu iri, wajar. Dia lihat di media sosial pengusaha itu kaya-kaya semua, maka tiba-tiba dia jump. Dia itu profesional, dia jump, masuk ke dunia bisnis. Yang dimana dia nggak kuasai. Akibatnya apa? Rugi. Padahal definisi otak dia ketika dia mau masuk bisnis, dia itu mau masuk bisnis karena untung, Sister Fitri. Dia mau masuk bisnis bukan dia mau bertempur, dia bukan mau jadi pengusaha. Pengusaha itu adalah orang yang mengusahakan, banyak usahanya, bukan banyak untungnya. Kalau banyak untungnya itu namanya penguntung. Periba itu penguntung ya. Kalau mau jadi pengusaha itu yang banyak itu sebenarnya usahanya. Untung itu adalah bonusnya, untung itu adalah resikonya. Kamu jadi pengusaha, resikonya kamu bisa untung. Tapi buka bisnis itu bisa rugi. Oke? Kalau pagi-pagi, begitu punya mindset, bisnis pasti untung. Resikonya rugi, pas rugi marah. Pas rugi kecewa. Pas rugi sedih, nggak mau bangun lagi, nggak mau coba lagi. Ada kapok deh saya memang nggak cocok bisnis, saya memang pegawai aja nih, saya memang orang rendahan, saya nggak layak, saya nggak pinter, dan sebagainya. Judging-nya muncul semua. Padahal kalau kita robah nih, kita rendah hati dulu. Saya ini pegawai, profesional, saya menghargai bos saya nggak benci sama dia, saya belajar banyak sama dia kejam sama saya belajar untuk tidak kejam sama orang lain. Bosnya kejam sama saya belajar. Terima kasih bos, saya tidak akan kejam seperti kamu. Saya belajar dari kamu untuk tidak kejam sama orang lain. Jadi mengubah positif. Lalu kemudian setelah saya kerja ini, saya punya gaji, saya simpen tabungan, saya mau bisnis. Karena saya pengen jadi bos yang baik hati. Nah, ketika waktu saya mau bisnis, saya sudah mikir, ini saya kalau bisnis pasti rugi. Pasti rugi. Karena pikirannya pasti rugi, apa yang dipikirkan berikutnya langkahnya, Sis Novitri? Ketika kita tahu kita itu pasti rugi. Ketika kita tahu pasti kita pasti rugi. Kira-kira kita ngapain? Kalau kita tahu kita pasti supaya nggak rugi.
Kita mencari jalan Usaha terus supaya supaya nggak nggak rugi. Iya, rugi. biar nggak Cari rugi. jalan supaya Iya. nggak apa namanya, nggak masuk ke jurang. Nggak terjun Betul ke ya? jurang. Iya, Nah, tapi kan banyak kan orang bilang bisnis itu pasti untung. Nah, akhirnya masuk jurang betul. karena ekspektasinya ketinggian. Oke? Yang ada kalau bisnis itu pasti rugi, kamu jadi hati-hati. Kamu jadi tahu rambu-rambunya. Saya hati-hati banget deh. Oke, berarti yang ini saya belajar dari orang lain sebelum saya nanti masukin lagi, injek lagi, saya investasi lagi, saya belajar dulu nih. Misalnya saya mau MLM, saya mau asuransi, saya mau forex, saya mau trading, mau apapun, saya belajar dulu. Minimal 1 tahun saya belajar. Jadi belajar dulu gitu loh. Dari kesalahan orang lain akan membuat kamu bijaksana. Kan banyak orang kalau diminta sharing sukses itu itu dia nggak bakal sukses sama kamu, nggak bakal ceritain suksesnya ke kamu tuh jujur 100%. Tidak ada orang yang mau berbagi tips sukses itu 100% murni ke kamu, nggak ada. Tapi cobalah belajar dari kegagalan orang lain. Nah, ini dari Jack Ma loh yang kasih tahu bahwa kita belajar dari kegagalan orang lain akan membuat kita memiliki wisdom, bijaksana. Jadi akhirnya kita tahu, oh apa yang harus kita kerjakan, apa yang tidak harus saya kerjakan. Kalau misalnya saya berpikir bahwa saya hubungan sama dia, pasti akan ada masalah. Makanya kita jadi belajar kan komunikasi. Kita tahu, oh sifat jelek dia di situ. Kebanyakan kan orang dating pacaran kan nggak pernah pelajari dulu komunikasinya. Indah aja semua. Wah, pokoknya kalau pacaran itu pasti nanti nikah. Oh, pasti pestanya mewah, pasti nanti nikahnya ala Cinderella. Itu kan kebanyakan khayalan nonton film Korea. Padahal coba, sekali setelah selesai pacaran, sekali setelah selesai nikah, kaget. Rumahnya petak, ibaratnya petak ukuran 4 kali L. Lu lagi, lu Belum lagi. lagi. Iya, nggak siap, marah kan? Tapi coba sekarang, kalau misalnya pikir, kalau saya pacaran sama dia, saya dating sama dia, saya akan susah. Tapi resikonya, kalau kita sama-sama berdua rajin, kita sama-sama menghargai, maka kita resikonya sukses. Dan kalau sukses, kita punya istana. Lebih mudah lah. Mana lebih Iya, baik? lebih mudah. Berpikir yang buruk dulu di awal, kayak tadi Alex bilang. Berpikiran negatif salah nggak? Nggak salah. It's okay. Nggak salah sama sekali. Tapi yang paling penting adalah ketika sudah punya pikiran yang negatif, kamu akan belajar bagaimana cara mempositifkan keadaan. Jadi bisnis pasti rugi, resikonya untung. Jadi sama-sama kita belajar bahwa ini kalau mau terjun ke bisnis, saya sudah pasti akan ada rugi. Supaya nggak rugi, saya mesti belajar apa. Dan ketika saya sudah belajar, resikonya untung. Ya. Jadi kalau misalnya sekarang usaha online, usaha offline, supaya laris apapun itu, belajarlah. Mungkin kalau itu tadi adalah mindsetnya, mungkin dari online itu paling penting adalah captionnya kamu di media sosialmu harus memikat perhatian orang. Captionnya kamu. Jadi apa yang kamu sharingkan di media sosialmu harus menjawab kebutuhan market, Nurul. Harus menarik orang sehingga mereka mau meneruskan. Captionnya. Kalau dari Kotomi saya kasih tahu poin nomor 1 secara aplikasinya yang bisa kamu lakukan adalah caption di media sosialmu itu sudah menarik hati orang. Maka orang akan meneruskan baca. Ketika orang sudah jatuh cinta sama kamu, tertarik pada tulisanmu, mereka akan belajar siapa kamu, baru kemudian mereka akan peduli produkmu. Kebanyakan orang salah. Taruh produknya di atas dulu. Taruh dirinya sendiri di atas dulu. Yang perlu sebenarnya adalah taruhlah manfaat kamu bagi orang lain apa, manfaat produkmu bagi orang lain apa. Niscaya situasinya akan berbeda. Ya, oke. Lanjut lagi. Wah, ini yang nanya kenapa jadi rentetan ya? Oke, sebentar. Oke, lain Arista. Oke, kita lanjut. Ya, Iya, silakan. ini dari Ryan Ariesta, dia tanya, haruskah kita menurunkan harga normal di saat pandemi kok? Harga nih, mengenai harga. Untuk apa nurunin sesuatu yang sudah normal? Nanti jadi abnormal. Iya, betul.
Kalau abnormal nanti disuka sama orang, nggak suka loh, orang nggak suka abnormal, ya. Jadi kalau sudah harga normal, kalau mau, ya sebenarnya di kala pandemi ini, tergantung produk kamu apa dulu. Harusnya malah lebih mahal, karena situasinya udah berbeda. Oke? Benar kata Ko Jun Fang, ciptakan taman bunga. Ya, benar. Em, Haruskah kita menurunkan harga normal di saat pandemi? Jawabannya adalah, ya, benar. Ko Anton bilang, kalau bisnis turun, harganya turun, itu namanya saja sama saja dengan bunuh diri. Bahaya banget ya. Lain, jangan sampai terjadi. Yang kamu perlu adalah bukan menurunkan harga normal, tapi naikkan kemampuan untuk menjual di atas harga normal. Itu terdengar lebih oke ya. Daripada kita menurunkan harga normal, Betul. kamu juga tambah rugi dan kamu jadinya nggak semangat, lebih baik lain berpikir bagaimana menjual di atas harga normal. Bagaimana caranya menjual di atas harga normal. Maka kamu akan mencari tahu apa aja yang saya harus lakukan. Oke, Fusiska kebetulan ini bisa menjadi satu backup penjelasan tentang taman yang indah. Jadi begini, lain maupun Fusiska, kalau kalian mengejar kupu-kupu dengan jaring, kupu-kupunya menjauh atau mendekat? Kalian lagi mengejar kupu-kupu nih, pastinya menjauh kan? Kamu sabet-sabet Iya, pakai jaring, tambah jauh nggak? Jauh. iya. Tapi kalau sekarang kamu membangun taman yang indah, kupu-kupunya mendekat atau menjauh? Jawabannya sudah pasti. Tamannya indah, Mendekat. bunganya semerbak wangi, kupu-kupunya mendekat. Artinya Iya. gimana? Kalau kita, ini supaya lebih gampang ya, Sis Fitri, ini karena kan malam minggu ya, jadi malam spesial lah ya. Kalau biasanya kalau ngobrol bisnis itu orang ngantuk gitu loh. Tapi kalau ngobrolnya ada sedikit-sedikit dating-dating gitu ya, menarik gitu ya. Apalagi buat para Iya. jomblo gitu ya. Jadi mereka tertarik gitu ya. Kalau kamu mengejar seorang pria gitu ya, atau mengejar seorang wanita, kamu kejar-kejar yang ada dia ketakutan. Paham? Ya. Apalagi kata Nicholas tuh, disabet-sabet ya, dipelet, dipaksa, ditanyain nomor handphonenya, didatengin terus rumahnya, orang tambah kesel, tambah jijik, siapa sih kamu? Tapi kalau kamu itu punya satu value, kamu itu, kalau kamu itu ya bermodalkan kaya, bermodalkan tampan, ya ada sih orang yang mau sama kamu. Bermodalkan cantik, bermodalkan kaya, juga ada sih orang yang mau sama kamu. Tapi sekalinya kamu nggak cantik, sekalinya kamu nggak kaya, kamu ditinggal. Begitu pula kalau kamu tampan, kamu kaya, ada nggak yang mau sama kamu? Ya ada sih. Tapi marketmu akan seperti itu aja. Begitu kamu nggak kaya, misalnya kamu baru bangun tidur, kan kamu lagi jelek-jeleknya tuh. Ya, mukamu lagi asli-aslinya tuh. Nah, kamu nggak sisiran. Nah, itu kamu akan ditinggal. Dia kaget lihat kamu yang di luar medsos. Kalau kamu medsos, kan kamu udah dandan. Ya. Kemudian, suatu saat kamu jatuh sakit, kamu tidak kaya, kamu ditinggal. Berbeda kalau kamu mengedit value dulu. Maksudnya gimana Pak Tommy? Orang itu tertarik pada kamu karena kamu itu punya satu integritas, kamu itu punya value, kamu itu punya kemampuan, kamu itu punya skill, ya. Dan mereka datang ke kamu, deket ke kamu karena kemampuanmu, karena value-mu, harga harga dirimu, ya kan? Integritasmu, maka mereka akan mendekati kamu. Personalmu, ya, personality, ya kan, benar nggak? Nah, sama juga dengan produk kita, bisnis kita. Kalau kita sekarang kejar-kejar konsumen kita, tiap hari kenal nggak kenal, pokoknya masuk aja ke WA-nya, langsung aja, wah, untung sekian persen, dapat profit, dan sebagainya. Ada nggak kalian baca seperti itu? Ada kan? Kemudian, inilah pembesar, pemutih, pelangsing, terbaik, dan sebagainya. Tanpa kamu kenal dulu siapa dia, masuk aja ke WA-nya. Orang bakalan ngeblok kamu loh. Kamu itu spamming loh. Kamu itu gangguin orang loh. Loh kok kan saya berbagi manfaat. Manfaat apa dia kenal lo aja kagak? Mana ada sih si Novitri orang yang mau kenal sama orang yang mau dinikahin sama kita kalau dia nggak kenal kita, Betul. dia nggak tahu kita itu baiknya seperti apa, sikap Betul. kita terhadap orang tuanya gimana, sopan santun kita,
sayang kita kepada dia kalau kita nggak memberikan hal-hal seperti itu dulu? Mana ada orang yang mau nikah sama kamu? Sama, konsumenmu juga nggak mau nikah sama kamu kan? Nah, tadi tentang taman yang indah, sekarang begitu kamu membangun taman yang indah, begitu kamu membangun integritas yang baik, begitu kamu jujur karakternya, kamu tuh sayang sama dia, kamu tuh baik, orangnya rajin, taat agama dan sebagainya, itu kupu-kupu mendekat loh. Itu jodoh-jodohmu mendekat loh, rezekimu mendekat loh. Karena gini loh, mau orang miskin, mau orang kaya, mau orang tampan, mau orang cantik, mau orang punya kuasa, semuanya suka sama orang baik. Betul. Oke, semuanya suka sama orang baik. Nggak ada orang yang nggak ada yang orang bilang saya suka sama orang jahat. Setuju ya teman-teman ya? Jadi lain ya, haruskah kita menurunkan harga normal di saat pandemi? Jawabannya tidak. Yang paling penting adalah justru naikkan harga pun tidak apa-apa. Yang penting adalah naikkan value barang kamu, produk kamu, manfaatnya apa. Memang sih kalau misalnya kamu di kala pandemi ini masih jual TV hitam putih, mau diapain pun nggak bisa lain. Karena memang sudah bukan zamannya. Nggak ada, jangankan nonton TV hitam putih, nonton TV yang berwarna pun nggak ada, semuanya sudah nonton YouTube. Jadi artinya lain harus Ya. mengubah. Gimana nih caranya nih? Saya jual produk apa yang tepat yang bisa menaikkan harga di atas rata-rata. Makin kamu dapat untung banyak, makin kamu semangat. Jadi jangan sampai turunin harga, bikin kamu stres doang. Ya, oke. Oke. Em, kita ke pertanyaan berikutnya. Ini kenapa jadi ada bahasan tentang bad boy ya? Oke, dari David Chandra. Kok saat ini bisnis Oh, apapun yang tergolong... Oke, silakan sis bacain deh. ya, ini dari David Chandra 81. Kok saat ini bisnis apa saja yang tergolong esensial dan non esensial? Kalau saat ini bisnis apa saja yang tergolong esensial dan non esensial? Oke, Hmm. ya esensial tentu kita udah tahu lah ya. Memang produk-produk yang saat ini dibutuhkan orang kan, ya. Kalau non Ya. esensial, ya sebenarnya ya produk-produk yang mereka bisa menjadikan itu sebagai tersier, tidak masalah gitu loh. Tidak beli pun tidak apa-apa. Tapi kalau esensial kan seakan-akan nggak bisa kalau nggak beli. Ya. Ya contoh misalnya kayak itu tuh apa yang untuk supaya filter ruangan, ya, kemudian masker, ya kan, kemudian eh, pokoknya yang berkaitan dengan kesehatan lah, makanan dan sebagainya, itu bagus, itu bisnisnya lagi bagus. Tapi ingat ya teman-teman, bisnis yang bagus biasanya pesaingnya banyak, ya kan. Nah, bisnis yang non esensial mungkin bahkan ibaratnya sampai bisnis properti ya, itu mungkin orang juga udah nggak berani invest dan sebagainya, tapi juga jangan sampai kecil hati, karena sebenarnya dengan pertambahan orang dikurung di rumah, saya mau kasih kabar baik dulu, kemungkinan besar juga akan bertambah pula populasi bayi. Jangan nanya saya kenapa bertambah populasi bayi ya teman-teman ya, tapi cobalah lihat positifnya, jadi jangan stres kalau semuanya di rumah. Karena bisa jadi kita lihat, kan tadi Tommy bilang, cobalah lihat selalu sisi positif dari setiap kejadian. Orang bilang fashion turun, nggak ada lagi orang keluar rumah. Yang ada adalah ubahlah fashionmu menjadi fashionnya bayi, karena bayi tetap akan ada. Bahkan populasi bayi akan bertambah dengan orang dikurung di rumah. Sekali lagi, jangan ada yang nanya saya, kenapa kalau dikurung rumah bayinya bisa nambah? Ya, itu bukan bagian Koko jawab. Oke, sekarang yang penting adalah bisnis fashion, katanya jual pakaian susah dan sebagainya. Yang perlu kamu ubah adalah bukan tiba-tiba kamu jual besi, nggak cocok banget. Kalau kamu kemampuanmu tadi ada dunia fashion, tadinya rame, sekarang sepi karena jual baju dewasa, yang kamu mau ubah adalah kamu jual pakaian bayi. Nah, ketika kamu jual pakaian bayi, nah kan bayi lagi banyak, nah berarti kamu udah menjawab, ya kan? Kebutuhan esensial dari market kan. Orang kan bayi lahir nggak mungkin bayinya telanjang kan, bayinya tetap perlu order order mungkin gurita, mungkin Ya. popok baby dan sebagainya. Jadi ini ibaratnya kecerdasan emosional juga, ya. Thank you Bro David
sudah menanyakan. Kok Tommy lanjut lagi. Oke. Oke, next dari Siluman Betavis. Kok Tommy kapan ke Cirebon lagi? Oke, itu gini deh, tunggu nanti udah nggak di apa namanya? Sekarang isolasi mandiri ya. Kak Tommy lagi isolasi mandiri. Jadi ya nanti PKPM, ya kalau udah dibuka lagi semua ya. Dan welcome silaturahmi kamu tidak perlu menanti Koko yang datang ke Cirebon, tapi welcome selalu kamu yang bisa datang ke Jakarta. Ya, itu udah berbalik keadaan. Pokoknya Kak Tommy akan ajakin teman-teman untuk berpikir critical thinking lah. Ya, berpikir yang kritis gitu loh. Di kala pandemi ini kan situasinya kritis. Yuk, ayo kita berpikir yang dengan cara yang kritis gitu loh. Gimana sih kita itu bisa survive? Ya, kadang-kadang itu benar-benar perlu membalik keadaan gitu loh. Ya, oke, kita lanjut. Kok nih dari Rian Sagita 89. Kok cara memilih partner yang tepat gimana? ini pertanyaannya jebakan dong. Ini partner dia ini Partner apa nih? iya tuh bener si Sofi itu nanya partner apa dulu, partner hidup, partner bisnis, ya kan? Bahasanya kalau di olahraga sparring partner dan sebagainya. Begini, sebenarnya saya udah pernah jawab sama Rian ya. Dan kalau teman-teman lihat di Instagram saya, Tommy Wong Official, Anda bisa lihat Rian ini pernah datang ke toko saya, dia nanya. Karena Rian ini orangnya mau bisnis ya, dia itu bagus gitu ya. Cuma memang dia itu kayak ada takut juga lah, kalau berpartner dengan orang yang salah kan cilaka. Nah, ini teman-teman bisa terapkan ya, teman-teman bisa terapkan, baik, oke, thank you Sis Fanny, ya. Dalam hidup, dalam bisnis, dalam hal apapun lah ya, pilihlah orang yang memilih dirimu di tengah kerumunan. Bukan orang yang memilih kamu dalam ruangan yang kosong. Maksudnya bagaimana Pak Tommy? Cara memilih partner yang tepat adalah kita menentukan mana orang yang bisa memprioritaskan kita. Mana orang yang bisa menghargai kita. Partner itu bukan cuma sekedar dia itu pintar, tapi dia juga harus bisa menghormati kita. Punya partner yang pintar, tapi nggak menghormati kita, sama saja masuk jebakan. Ya, punya partner yang memilih kita, tapi dia bodoh, itu juga jebakan. Tapi partner yang mau belajar, walaupun nampak bodoh, tapi dia memilih kita, karena dia menghargai kita, segala sesuatunya masih bisa dipelajari. Segala sesuatunya masih bisa berjalan bersama-sama. Asal partnernya dari awal dia menghargai kamu, dan dia mau belajar. Kebanyakan orang itu mencari partner langsung cari yang ganteng, yang cantik, yang pinter, yang kelihatan keren, yang kelihatannya meyakinkan di media sosial. Ketipu nggak karu-karuan. Karena dia nggak punya integritas, nggak punya value, nggak punya satu kejujuran. Nah, itu kacau balau semuanya. Kamu terjebak, halusinasi kamu, halu-halu, kalau orang bilang. Foto profilnya ganteng, foto profilnya cantik, pas ketemu kamu kagetnya setengah mati. Ya, kebanyakan begitu. Udah partner, rugi, baru nyesel. Tapi sebaliknya, berpartneran dengan orang yang bodoh, artinya kamu nggak teliti. Nggak teliti sama sekali kamu. Sudah tahu dia bodoh, dia bakal nyusahin kamu bawa pula. Dalam perjalanan. Yang ada apa? Kamu terseok-seok. Sudah tahu dia jahat, sudah tahu dia bad boy, sudah tahu dia kelakuannya nggak bagus, tapi kamu masih pacaran sama dia. Kan itu namanya kamu yang cari masalah. Ya kan? Sudah tahu partnernya itu nggak bisa apa-apa. Ya kan? Tapi kamu masih ajak. Kenapa? Kan dia anak orang kaya, dia keren. Kalau gue nanti bisnis, ada apa-apa, gue bisa berharap sama dia injek. Ya, kesian deh. Ya, jadi jangan. Tapi sekarang gini, ketemu satu partner yang dia baik sama kita, dia memilih kita dari awal hubungan,
dia itu sudah berteman sama kita lama dan kita tahu karakternya dia, integritasnya dia, dan dia itu selalu menghormati kita. Cuman mungkin dia nggak punya uang, mungkin dia nggak punya apa kalau orang bilang nggak punya kapital, nggak punya modal dalam bentuk uang, mungkin dia juga nggak terlalu oke dari segi pengetahuan ilmu, tapi dia mau belajar. Yang paling penting kita mencari partner itu orang yang mau belajar, yang mau beradaptasi. Jadi, nah partner seperti inilah yang boleh, gitu loh. Dan dia memilih kita loh. Cara memilih partner yang tepat adalah pilihlah partner yang juga memilih kamu. Karena percuma kan, kamu milih dia untuk jadi partnermu, tapi dia nggak memilih kamu untuk jadi partner dia. Apa yang mau kalian jalankan? Aku mencintai dia, aku menyayangi dia, tapi dia nggak sayang sama aku, dia nggak cinta sama aku. Matilah kita. Yang ada apa coba? Aku berkorban demi dia. Lah kalau cinta itu adalah bahagia, kenapa ada cerita tentang aku berkorban demi dia? Kalau memang bisnis itu menguntungkan, kenapa ujung-ujungnya gua rugi karena dia? Si Snow Fitri pernah dengar kan? Ada satu usaha yang udah jalan bagus, tiba-tiba pas dua-duanya partneran untungnya gede. Tiba-tiba pas untungnya udah semakin gede, uang hancur semuanya. Karena apa? Uang menghancurkan integritas, uang menghancurkan persahabatan. Kalau dari awal karakternya sudah nggak bagus, jangan diteruskan. Sampai di sini masih ada perhentian. Kita masih bisa meneruskan perjalanan. Kalau kamu mau masuk dalam hidupku, berpartneran sama aku buka pintuku. Tapi kalau kamu mau keluar dari hidupku, kamu mau ninggalin aku juga buka pintu, silakan tinggalkan aku. Tapi tolong, jangan berdiri depan pintu. Kamu menghalangi aku untuk maju. Kira-kira aku yakin Rian ngerti ya kalimat ini ya. Kalau mau berpartneran sama aku, kalau kamu mau sama aku buka pintu hatiku. Aku buka kesempatan kerjasama dengan aku. Aku buka peluangnya untuk kamu. Tapi kalau kamu sekarang, kita sudah partneran, dan ternyata kamu mau ninggalin aku, kamu tidak mau sepakat dengan aku, kamu tidak mau menjalankan ini bersama-sama aku, maka aku membuka pintu. Silakan kamu keluar dari aku. Tidak masalah. Tidak masalah. Tapi tolong satu hal. Janganlah berdiri di depan pintu. Karena kamu menghalangi aku untuk maju. Aku masih mau membuka pintuku bagi orang lain. Aku tidak akan membiarkan diriku tidak bisa maju hanya karena kamu berdiri di depan. Ya, oke, kita lanjut. Lanjut, ini dari eskalasi 21. Kotomi, siapa orang yang paling berjasa besar dalam hidup Kotomi? Oke, thank you eskalasi 21. Jawabannya adalah almarhum nenek saya. Karakter saya, sifat saya, banyak hal hidup saya tidak seperti ini sekarang. Tidak akan seperti ini sekarang. Tapi almarhum nenek saya dengan ilmunya dia, air jernih yang menitik di atas batu, memecahkan batu, itu benar-benar terbukti. Nah, dialah yang mengubah hidup saya. Jadi, orang itu bisa jahat. Tapi percayalah, teman-teman, pada dasarnya semua orang itu baik. Hanya kadang-kadang dia belum ketemu petunjuk jalan. Orang yang jahat, dia tetap butuh petunjuk jalan untuk kembali ke jalan yang benar. Kalau orang suci punya masa lalu, maka pendosa pun berhak punya masa depan yang lebih baik. Hanya saja, kadang-kadang pendosa maupun orang jahat belum ketemu dengan rambu-rambu lalu lintas. Belum ketemu dengan petunjuk jalan. Jadi mereka tersesat. Jadi hari ini kalau kamu adalah orang baik, janganlah menyesatkan orang-orang jahat, bukalah pintu, beri mereka peluang dengan kamu memberi rambu-rambunya. Makanya tidak bisa menggunakan kalimat tangan kanan memberi, tangan kiri tak perlu tahu. Kalau almarhum nenek saya, Novitri, dia mengajarkan tangan kanan berbuat baik, tangan kanan memberi, tangan kiri wajib tahu. Jadi walaupun orang jahat ini saat ini dia belum berbuat baik, walaupun orang jahat saat ini dia belum ketemu jalan yang benar, tapi dia itu manusia, dia itu punya hati,
pada dasarnya dia adalah orang baik. Dia akan belajar, dia akan terharu, dia akan tersentuh dari kebaikan yang kamu taburkan. Jawabannya almarhum nenek saya. Thank you. Oke, lanjut. Next dari Omega Kitchen ID. Kok bagaimana cara mengatasi diri sendiri ketika mental kita sedang drop? Thank you, Koloren. Memang nggak mudah, Koloren. Saya empati banget ya. It's not easy. We live in a bubble. Hidup dalam gelembung sabun. Saat kita lagi susah, kayaknya kita itu hidup dalam gelembung sabun, kita itu bisa transparan dan orang ada di mana-mana. Tapi kita bingung gitu. Kita mau sentuh mereka, kadang-kadang jangankan mau minta tolong ya. Mau nyentuh mereka untuk menyapa aja, mereka ketakutan gitu. Jangan-jangan nanti mau utang. Jangan-jangan nanti mau menyusahin. Ya, rasanya tidak mudah. Sebagai orang yang pernah berada dalam posisi seperti itu, Koloren, pesan Kotomi adalah, sekalipun tidak ada orang yang menemani kamu, kamu masih punya Tuhan. Tidak ada tembok untuk bersandar, masih ada lantai untuk bersujud. Walaupun tidak ada orang yang mau menemani kamu dalam perjalanan, tapi kamu masih punya Tuhan. Ceritakan semua susahmu dalam doa jujur pada Tuhan. Lalu yang terpenting adalah Koloren tidak berhenti untuk mencoba. Selama Koloren masih punya nafas, berarti Tuhan masih menyiapkan cerita yang terindah di depan. Terpenting adalah di dalam kesusahan, tekanan mental, drop seperti apapun, mental boleh drop. Orang laki pun boleh mengalirkan air mata. Orang laki pun boleh menangis. Tapi ingat, menangisnya jangan lebih dari 1 jam. Dropnya jangan lebih dari 1 bulan. Yang paling penting adalah tetap mencoba melangkah kembali. Sekalipun tertati-tati Koloren akan sampai ke garis finish di mana Tuhan menyiapkan titik yang terindah. Perjalanan Koloren tidak akan sama dengan Novitri. Perjalanan sukses Koloren mungkin 2 tahun lagi. Sedangkan Sis Novitri mungkin beberapa bulan lagi. Sis Novitri lebih cepat suksesnya. Tapi perjalanan kalian berbeda. Tidak perlu iri dengan Sis Novitri, tidak perlu down mental ketika lihat Sis Novitri sudah maju. Dalam waktu 2 bulan Sis Novitri, amin, dia diberkati luar biasa, karena dia terus melangkah. Koloren mungkin masih harus 3 tahun lagi, tidak apa-apa. Karena memang perjalanan hidup kita bukan untuk bertanding dengan orang lain. Tidak perlu bertanding dengan orang lain. Cukuplah kita lebih baik dari diri kita yang kemarin. Maka niscaya Koloren tidak akan mengalami down mental. Karena apa? Karena setiap hari Koloren bangun dengan tujuan baik. Koloren ingin lebih baik daripada Koloren yang kemarin. Koloren tahu apa yang kemarin mungkin 3 kebaikan yang Koloren buat, hari ini Koloren bangun pengen melakukan 4 kebaikan. Dan besoknya 5 kebaikan. Jadi Koloren tidak perlu bertanding dengan Sis Novitri. Tapi yang perlu adalah Koloren bertanding kebaikan dengan Koloren yang kemarin. Koko, saya belum punya uang, saya belum bisa bantu orang. Saya lihat orang-orang di mana-mana bisa bagi-bagi duit. Kalau pandemi ini susah, orang bagi duit kayaknya keren banget. Dia jadi orang hebat, dia jadi orang besar, dia bisa bantu banyak orang, dia punya banyak uang, orang hebat, orang besar. Ya, Koloren, kalau sudah sadar kita itu tidak bisa melakukan pekerjaan yang besar, tidak bisa melakukan sesuatu yang berdampak besar, maka lakukanlah hal-hal yang kecil dengan cinta yang besar. Walaupun saat ini kita belum bisa berdampak besar, belum bisa menaburkan banyak, tidak apa-apa Koloren. Yang paling penting, supaya kita tidak drop mental, maka kuncinya adalah lakukanlah hal-hal kecil dengan cinta yang besar. Dan tidak perlu bertanding dengan orang lain, cukuplah Koloren lebih baik dari diri Koloren yang kemarin. Karena hati Koloren tahu, Koloren sudah berbuat baik. Niscaya itu akan hilang lama-lama dropnya. Ya, oke, kita lanjut.
lanjut dari Stephen Carwello. Dia tanya tentang mata pelanggan. Kok seller memberi yang terbaik tapi ada buyer yang merasa kurang puas? Oke, Stephen Carwello, brother, ya, mata pelanggan kok. Oke, Februari saya memang bikin acara itu ya. Tapi sekarang saya lebur, makanya malam ini saya menjawab dari sisi mata pelanggan juga benar. Nah, seller memberi yang terbaik, tapi buyer merasa kurang. Kalau kita sudah melakukan yang terbaik, kalau kita sudah melakukan apa yang merupakan market butuh, sudah sampai di situ, Stephen. Tidak masalah. Kamu tidak bisa memuaskan semua buyer. Kamu bukan tukang es krim. Tukang es krim aja ditolak kalau pas lagi cuaca hujan. Ya. Jadi, kalau bayarnya merasa kurang, diukur dulu dari 100 orang yang kita jualan, berapa persen yang kecewa, berapa persen yang merasa kurang. Kalau cuma 10% masih oke, karena kamu punya 90% orang yang mencintai kamu. Kamu punya 90% hal yang positif dari apa yang kamu lakukan. Bahkan sebenarnya tidak perlu kamu khawatir dengan situasi memuaskan semua orang, karena masing-masing orang punya kepuasan tersendiri. Kita tidak bisa memuaskan semua orang, tapi kita bisa memuaskan hati kita kalau kita sudah melakukan kebaikan yang terbaik buat orang lain. Hati kita tahu kalau kita berbuat baik. Oke, next. Dari Book Club ID, how are you kok? Are you apa nih ya logonya? Oh, are you okay? Of course I'm okay, ya. Of course I'm okay, ya. Oke. Thank Book you. Club ID. Iya. Wah, tanpa terasa sis Novitri, saya di bagian penghujung ditutup oleh Book Club ID dengan how are you kok? Are you okay? Yes, aku jawab I'm okay. Itu pun sekaligus menutup perjumpaan kita malam ini, karena tanpa terasa saya sampai juga di pertanyaan yang paling akhir. Are you okay? Izinkan saya juga bertanya kepada teman-teman semua, ya, welcome, kalian bisa jawab. Are you okay? Karena di kala pandemi ini kita tahu banyak sekali air mata yang tertumpah. Di kala pandemi ini kita tahu banyak sekali pekerjaan yang menghilang sekejap mata. Di kala pandemi ini kita juga tahu banyak mal-mal ditutup, banyak hal-hal di mana usaha itu tidak bisa bergerak sebagaimana mestinya. Sama itu seperti cuaca, kita tidak bisa mengendalikan cuaca. Kita tidak bisa mengendalikan teriknya matahari, kita tidak bisa mengontrol derasnya hujan. Tapi ada satu hal teman-teman, kita bisa tersenyum, menguatkan sesama. Dan katakan kepada temanmu setiap hari, kepada orang-orang yang kamu temui, apakah kamu baik-baik saja? Mungkin sebuah senyumanmu, mungkin sebuah sapaanmu akan membuat mereka terkuatkan, bahwa mereka tidak sendirian. Di kala pandemi ini, orang butuh senyuman kita. Orang butuh sapaan kita. Kalau tidak bisa menyapa, tidak bisa memberikan senyuman, maka belajarlah untuk tidak menyakiti. Lebih bagus lagi kalau kamu bisa memberikan senyuman, bisa menyapa, apakah kamu baik-baik saja? Apalagi kalau kamu bisa mendoakan. Ada dikatakan bahwa jikalau belum bisa membeli produk teman kita, maka dukunglah dia dengan mempromosikan. Jikalau kamu tidak bisa mempromosikan, maka kamu juga bisa berbagi ilmu kebaikan kepada dia. Kira-kira produk dia harus diapain? Jikalau kamu tidak punya ilmu kebaikan, maka kamu bisa berbagi usaha. Artinya kamu usaha bantu dia. Kamu bisa bantu dia dengan tenaga, ya kan? Kalau kamu nggak punya itu semua, maka masih ada satu hal yang bisa kamu lakukan. Kamu bisa mendoakan dia agar temanmu baik-baik saja. Karena dunia ini tidak akan ada artinya kalau tanpa ada senyuman keluarga. Kalau tanpa ada senyuman teman-teman yang mencintai kamu, tanpa ada satu senyuman dari teman yang menguatkanmu. Jadi hari ini, yuk kita menjadi teman
yang memberikan senyum, yang memberikan kekuatan dengan menabarkan positif kebaikan. Memang mungkin kita juga lagi susah, tapi orang lain tidak perlu tahu air mata kita. Orang lain tidak perlu tahu susah kita, karena mereka sudah susah. Ya, yang kita perlu adalah kita memberikan senyuman, kita berikan kekuatan kepada mereka. Apakah kamu baik-baik saja? Dan ketika dia sudah mulai bisa tersenyum, dan dia sudah mulai bisa menyapa kembali, dan mungkin dia bercerita kepada kamu, percayalah, saat dia tersenyum kembali, kamu sudah mendapatkan satu kekuatan baru. Ternyata kamu nggak sendirian menghadapi ini semua. Ya, oke. Saya yakin malam ini semuanya yang hadir, 60 orang adalah para pembelajar yang luar biasa. Bahkan di sini banyak sekali mentor-mentor yang luar biasa. Tadi ada Pak Anton Mitra dan juga masih banyak teman-teman yang luar biasa. Ada Ko Stefanus, bahkan ini sampai di akhir acara aja saya lihat luar biasa banget ya. Sister Brothers yang menyertai, juga ada Yopi Sepia, Siswi Anita, yang mungkin saya tidak bisa sapa satu persatu. My name is Getrit ya, semuanya, Antonius ya. Terima kasih buat semuanya. Mohon maaf bila di dalam penyampaian saya, di dalam penyampaian Sis Novitri ada kesalahan kata-kata. Kami mohon maaf, dan kiranya apapun yang kami berikan ini adalah sebuah kekuatan untuk kamu yang ada di sana. Dan percayalah, sebenarnya kamu pun sudah menebarkan kebaikan kepada kami berdua, karena kamu ada malam ini hadir bersama kita. Terima kasih, Sis Fani, Alex, Friend, dan masih banyak lagi. Sampai ketemu di Tanya Mentor berikutnya. Pastikan Anda bukan hanya belajar pada Kotomiwong, tapi masih ada banyak sekali mentor-mentor yang akan hadir menemani Anda, bukan saja melewati pandemi corona, tapi berjalan bersama-sama. Ya, oke. Sis Novitri, ada yang mau disampaikan? Saya mengucapkan terima kasih karena buat malam ini banyak banget yang kita pelajari dari pertanyaan-pertanyaan peserta. Ini benar-benar precious moment ya, karena pertanyaan-pertanyaan itu bisa banyak banget bikin kita belajar. Jadi terima kasih banget buat yang hadir, buat Kotomi juga yang bersedia menyisihkan waktunya, buat teman-teman yang udah posting pertanyaannya bagus-bagus, luar biasa. Kita bisa belajar bersama-sama dari pertanyaan kalian loh, banyak banget, keren banget. Dan ingat, thank you. Dan juga sampai ketemu di Tanya Mentor berikutnya, di mana masih ada Sis Novitri dan teman-teman yang akan hadir berbagi pengalaman dan ilmu kebaikan mereka. Belajar dari sekolah, kita belajar tentang teori, tapi belajar dari kehidupan orang lain, kita akan menemukan yang namanya kesuksesan. Sampai ketemu esok di Tanya Mentor pukul 7 malam. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa Bye-bye. besok. Thank you, sis. Bye. Thank you, Ko. Thank you semua.